You're not exactly wearing that because you're ugly. It's just the face. What are you doing? Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja laki-laki dengan berbagai kacamata dan topi yang menutupi seluruh kepalanya. Pemuda ini bernama Max, yang ditemani kedua orang tuanya untuk melakukan terapi kepada Dr. Clement. Max mengatakan bahwa dia mengalami kelainan dan kelainan itu terletak di wajahnya yang terlalu tampan, sehingga setiap orang yang melihatnya akan mati. Begitu pula para dokter yang membantu persalinan Max. Mereka mati setelah Max lahir. Pada akhirnya, ketika Max baru berusia 2 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah ke luar kota, ke tempat terpencil yang tidak diketahui banyak orang. Untuk mengantisipasi jatuhnya korban, orang tua Max menutup wajah Max dengan perban. Namun sang dokter tidak mempercayainya. Ia mengira bahwa Max sedang depresi karena masa lalunya sehingga dia bicara ngelantur seperti itu. Dan beberapa saat kemudian, dokter itu pun meninggal karena melihat wajah Max. Beberapa saat kemudian, polisi datang dan meminta keterangan kepada orang tua Max. Polisi menyatakan penyebab kematian dari sang dokter adalah karena serangan jantung. Namun, penyebabnya masih belum diketahui oleh polisi tersebut. Akhirnya, Max dan orang tuanya diizinkan pulang oleh polisi. Sehingga cerita, malam pun tiba. Orang tuanya pun mengajak satu-satunya teman Max yang bernama Danny untuk makan malam bersama di rumahnya. Paul meminta Danny untuk mengajak Max keluar rumah supaya dia mendapatkan teman. Namun, Max menolaknya karena tidak mau membunuh orang lagi dengan wajahnya. Setelah makan malam selesai, Max meminta Danny untuk memukul wajah Max dengan batu bata supaya ketampanannya luntur. Namun Danny menolak karena dulu Max juga pernah meminta Danny untuk memukulnya menggunakan palu. Namun ketika Max dengan sengaja menjatuhkan ponsel milik Danny pun terpancing emosi lalu memukul wajah Max. Keesokan harinya, Max dan ibunya pergi ke sebuah puskesmas untuk mengobati hidung Max akibat dipukul oleh Danny. Di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang wanita seumurannya yang sedang ikut mengantri. What exchange? Setelah Max kembali ke rumah, Danny mengunjungi Max dan dia meminta maaf. Dan untuk menebus kesalahannya, Danny mengajak Max untuk bertemu dengan seorang wanita bernama Erika di sebuah restoran. Being deformed night. You said you wanted to meet girls. I got you a Valentine. Oh my god. What's going on? Oh my god. Setelah mereka bertemu, Erika mengira dia akan berkencan dengan Danny. Namun faktanya, Danny hanya menjodohkan mereka berdua. Damn. Setelah Danny meninggalkannya, mereka datanglah cowok fuckboy bernama Craig dan mengganggu mereka. Ketika Max tidak sengaja menumpahkan minuman di depan Craig, dia mengelap dengan perban Max. Setelah itu, Erika meninggalkan Max. Keesokan harinya, Max berencana untuk menjatuhkan dirinya, tujuan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, rencananya dapat digagalkan oleh seorang wanita yang kebetulan lewat di sana. Dan ternyata wanita itu bernama Alex, wanita yang ikut mengantri di puskesmas kemarin. Setelah rencana bunuh diri itu gagal oleh Alex, kemudian ia mengajak Max untuk pergi ke sebuah panti jompo, dan mereka bersenang-senang bersama para jompo di sana. Setelah pulang ke rumah masing-masing, Max menceritakan pengalamannya dengan Alex kepada Danny. I don't know. Try and bump into her again? Keesokan harinya, Max pergi lagi ke dekat jembatan untuk bertemu kembali dengan Alex. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Alex datang dan mengajak untuk main ke rumahnya. Why not just spend a couple more hours with me? Start walking before I start saying no. Okay. Tiba di rumah, mereka pun bercakap dan saling jujur dengan keadaan masing-masing, di mana Max mempunyai wajah yang terlalu tampan, dan Alex dengan penyakit kardiovaskularnya, di mana penyakit tersebut adalah semacam alergi terhadap endorfin. Setelah bercakap-cakap, mereka berdua pergi ke bioskop untuk menonton sambil mabuk-mabukan. You're my first friend. Go. Okay. Why is it sticking to?
Pada saat mereka berdua di kamar, mereka pun terbawa suasana dan hendak akan cipokan. Namun, hal tersebut digagalkan oleh kemunculan orang tuanya di situ. Orang tua Max memperkenalkan seorang wanita bernama Yusen, yang merupakan anggota pergantian pelajar yang akan tinggal bersama mereka. Well, it looks like you're making a walking stick. Suatu hari, saat Max dan kawan-kawan pergi berkemah, kejadian tak diduga terjadi. Saat Max ciuman dengan Alex, di mana cipokan tersebut memicu naiknya endorfin, sehingga Alex mengalami peradangan jantung dan harus dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntung, Alex masih bisa diselamatkan. Keesokan harinya, Alex mengajak Max untuk menjenguk salah satu teman jumpa Alex yang sedang sekarat. Namun perasaan sedih terhadap Ras malah memperkeruh keadaan. Alex mimisan dan tak tega melihat Ras yang sekarat kesakitan. Max pun membuka perban dan sengaja membiarkan Ras meninggal lebih cepat. Setelah Kejadian tersebut, Alex pun dibuat galau dengan menghilangnya Alex. Faktanya, Alex sengaja menjauhi Max karena penyakit yang dideritanya semakin parah. Sebagai permintaan maaf, Alex meminta Max untuk pergi ke pesta dansa. Di situ mereka pun terlihat sangat bahagia, walaupun di sisi lain mereka menderita karena penyakit yang dideritanya masing-masing. Hingga satu titik saat Alex mengalami mimisan, dia berpura-pura ingin pipis ke toilet. Danny dan teman wanitanya menghampiri Max. Kejadian tak diduga pun terjadi. Tiga Craig tiba-tiba datang dan menjahili dengan membuka perban Max sehingga si wanita yang melihatnya langsung mati saat itu juga. Berapa saat kemudian, dengan sirine mobil ambulan yang faktanya ambulan tersebut datang untuk menyebut Alex yang sedang sekarat. Atas kejadian tersebut, Alex pun ditahan sementara di kantor polisi. Tapi, karena tidak adanya bukti, akhirnya dia dibebaskan. Tidak langsung pulang, Max pun langsung pergi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi Alex. Tiba di sana, Alex pun langsung memberitahu perihal kondisinya, di mana sejak kecil dokter mengantisipasi bahwa Alex akan bertahan sampai usia 16 tahun. Namun hingga 17 tahun usianya sekarang, dia masih bisa bertahan, dan itu merupakan suatu keajaiban. Faktanya, sebelum bertemu Max, Alex tidak pernah merasa bahagia karena seperti yang kita tahu, jika Alex merasa sedih atau senang, maka penyakitnya akan tumbuh. Dan dengan semua penderitaannya telah terjadi, Alex pun meminta Max untuk membuka perbannya agar dirinya bisa mati lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Tapi justru Max memarahinya dan pergi meninggalkannya. Sejak saat itu, Max tidak pernah mengangkat telepon dari Alex, dan Max pun pergi menemui Danny untuk meminta saran darinya. Dan setelah diberikan beberapa petuah, Max pun akhirnya eling dan kembali menemui Alex. Dan pada akhirnya, karena Max tak tega melihat Alex sekarat, Max pun perlahan membuka perbannya agar Alex bisa meninggal lebih cepat dan tanpa rasa sakit. Namun hal yang mengejutkan terjadi ketika Alex ternyata tidak mempan dengan wajah mematikan Max. Dan justru Alex meninggal karena penyakit yang dideritanya. It's just between my Max pun kembali memulai terapinya. Kasus kematian teman wanita Danny pun ditutup karena ternyata dia mati disebabkan oleh overdosis. Hingga bisa disembuhkan bahwa orang-orang tersebut mati bukan karena melihat wajah mematikan Alex, tetapi karena tidak memiliki ketulusan hati dan kesempurnaan cinta.